Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas wudhu dan perspektif saintifikasinya. Mari kita simak. Di dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama dan sangat penting bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik mungkin. Tetapi, di balik ibadah sholat itu, ada ibadah yang jauh lebih baik guna menyempurnakan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berwudu. Kenapa berwudu itu penting? Karena seperti yang sudah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa syarat sahnya sholat adalah berwudu. Jika kita sholat tetapi kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak sah, karena syarat sahnya sholat belum terpenuhi. Sebelumnya, arti dari wudu sendiri adalah bentuk persiapan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Wudu juga memiliki manfaat seperti menjaga kesehatan kulit dan menjaga kesehatan fisik yang lainnya. Maka dari itu, penting bagi kita semua dalam mengetahui tata cara berwudu yang benar sesuai anjuran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita bahas. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersiwak sebelum melakukan wudu. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sambil mengucapkan basmalah, dimulai dari ujung jari jemari tangan sampai ke pergelangannya. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau beristinsyak. Kemudian membasuh muka disertai niat wudu di dalam hati. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari arah telapak tangan bukan dari siku. Lebih baik mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Mengusap sebagian kepala dan sunnah mengusap seluruhnya. Mengusap kedua telinga disunahkan 9 kali, namun yang umumnya 3 kali. Mengusap tengkuk dengan air memakai tangan kanan sebagaimana disunahkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anha. Kemudian membasuh kedua kaki dimulai dari jari jemari ke arah tumit, bukan dari tumit ke jari jemari. Dan yang terakhir ada tertib. Urutan dari wudu dilakukan secara berurutan, bukan secara acak. Adapun doa setelah berwudu yang dianjurkan Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Dan disunahkan ketika membaca doa hendaknya menghadap kiblat. Dalam saintifikasi, wudu terbagi dari 3 perspektif, yaitu dari perspektif ontologi atau hakikatnya, epistemologi atau karakternya, dan aksiologi atau manfaatnya. Untuk yang pertama, dalam perspektif ontologi, wudu adalah sebuah tindakan fisik yang disebut pembersihan kepada bagian-bagian tubuh tertentu dengan membasuhnya menggunakan air. Bagian yang dibasuh menggunakan air meliputi wajah, tangan, hingga siku, mengusap kepala, serta mencuci kaki hingga mata kaki. Dalam esensinya, wudu merupakan tindakan pembersihan dengan tujuan pembersihan fisik dan spiritual.
Untuk pembersihan fisik, bertujuan membasuh air pada bagian tertentu guna membersihkan diri dari kotoran, bakteri, dan partikel lainnya dari kulit. Dalam tujuan spiritual, wudhu dianggap sebagai tindakan penyucian jiwa. Hal ini melibatkan niat dan keikhlasan hati yang tidak dapat diukur secara empiris, tetapi dapat dirasakan secara subjektif oleh seseorang yang melakukannya. Yang selanjutnya dalam perspektif epistemologi. Dalam hal ini, perspektif epistemologi mengkaji pengetahuan tentang wudhu dan efektivitasnya. Yang pertama ada metode ilmiah. Pengetahuan wudhu dapat diperoleh dari penelitian ilmiah, misalnya penelitian kebersihan dan medis, di mana mencuci wajah dan tangan dapat mengurangi penyebaran penyakit atau bakteri. Yang selanjutnya ada pengamatan dan eksperimen. Melalui pengamatan dan eksperimen, sains dapat menentukan dampak fisiologis dari wudhu, yaitu dapat meningkatkan sirkulasi darah dan dapat mengurangi stres. Dan yang terakhir dalam studi kualitatif, wudhu dapat memberikan efek psikologi dan sosial, seperti rasa ketenangan kepada seseorang. Dan yang ketiga ada dalam perspektif aksiologi. Manfaat wudhu dapat membersihkan diri, wudhu dapat mencegah infeksi dan penyakit, wudhu dapat meningkatkan fokus, serta mempersiapkan sikap dan fisik suci sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.